Stevie Agnesia memang sudah tiada, tapi kisah hidupnya masih terus diceritakan, tidak hanya yang menyenangkan, penuh kebahagiaan, tapi juga cara ia pulang ke sisi Tuhan yang dianggap tragis. Sudah sejak prosesi pemakamannya, aura kesedihan memang sangat kental. Juga pada Corinne yang saat itu muncul, melihat rangkaian pengebumian dirinya. Setelah itu, dalam 7 hari kepergiannya, pesan-pesan khusus sudah disampaikan Stevie lewat mimpi, terutama mimpi suaminya yang diminta untuk menjaga anak-anaknya. Pesan khusus itu terus disampaikan almarhumah tidak hanya kepada suami tapi keluarga besarnya. Dari alam kubur, Stevie ingin melihat anak-anaknya tumbuh dan dewasa dengan wajar, tanpa terlalu larut dalam kesedihan. Sebab, rasa sedih yang masih terus diresapi hanya akan membuat perjalanannya di alam keabadian terasa tidak tenang. Lantas, apa kenangan yang ditinggalkan pada para sahabat? Benarkah Stevie sosok yang kuat, anti mengeluh, serta menutup semua kesakitannya akibat penyakit yang berbahaya? Pasca peringatan 7 hari kepergian Stevie Agnesia, kisah kepergian yang tragis masih belum selesai dibicarakan. Sementara itu, aura kesedihan masih sangat kental diresapi keluarga besarnya. Kesedihan yang sejak prosesi pemakamannya juga terlihat pada Corinne Stevie yang saat itu hadir mendampingi sang suami. Tapi suasana kebatinan yang belum ikhlas itu secara perlahan mulai hilang setelah 7 hari kepergiannya. Stevie juga mulai muncul dalam mimpi sang suami, menitipkan pesan untuk menjaga anak-anak mereka. Pesan tersebut sepertinya menjadi pesan khusus yang disampaikan tidak hanya satu kali. Tapi benarkah dari alam kelanggengan Stevie juga berpesan agar keluarga besar mengikhlaskan kepergiannya? Mungkinkah mengungkit kepulangannya menghadap Tuhan yang diduga lewat cara tidak wajar hanya akan membuat perjalanannya di alam sana tidak tenang? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Sudah lebih dari 7 hari, Stevie Agnesia tidur panjang di alam keabadian. Meski ia pergi meninggalkan kisah tentang penyakit aneh yang diderita, tapi kini ia sudah mulai tenang di sisi ilahi. Memang, pada sebelum 7 hari, masih ada aura yang belum ikhlas. Paranormal sepuh ini melihat, terutama saat dilangsungkan prosesi pemakaman, terlihat Corinne Stevie hadir dalam suasana sangat sedih. Sosoknya mendekati sang suami, meski laki-laki yang dicintainya itu tidak menyadari kehadirannya. Ada kesan belum ikhlas terlihat pada sosok Corinne yang mengikuti seluruh rangkaian pengebumiannya. Pada saat penguburan itu saya lihat ada Corinne-nya ya. Ada Corinne-nya di situ, dan Corinne-nya itu merapat kepada suaminya itu. Di situ kelihatan bahwa dari Corinne-nya ini nampak kesedihan yang sangat dalam ya. Kesedihan yang sangat dalam, sepertinya belum ikhlas untuk berpisah kepada suaminya dan kepada keluarga-keluarganya. Jadi kesan belum ikhlas dan sedih yang sangat dalam yang nampak di mimik daripada Corinne Stevie tersebut. Ini yang ini deh.
Mau yang pink, Bu, katanya dia mau yang pink itu. Tapi dua itu. Buat mami nih, pegangin. Jojo yang ini beneran. Kalau Jojo yang itu. Assalamualaikum. Kita dapat nih mami ini. Iya. Bacanya siapa sih? Happy ya. Papa nggak ada maminya. Pasca peringatan 7 hari kepergian Steffi, sejatinya sudah ada pesan yang disampaikan almarhumah lewat mimpi. Setidaknya, keyakinan itu disampaikan paranormal ini lewat lisik batinnya. Pesan terutama disampaikan kepada sang suami yang merasa paling kehilangan. Pesan terbesar yang disampaikan almarhumah Steffi adalah soal keberlanjutan hidup anak-anaknya. Meski dirinya sebagai ibu sudah tidak ada, tapi Steffi ingin 3 buah hatinya bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan hingga masa depannya. Kalau dia masih 40 ini kan arwahnya kan masih berada di seputaran rumah ya, masih ada di sekitaran rumah sebelum 40 hari ini. Saya rasa suaminya mungkin sudah mendapatkan pesan-pesan tertentu dari Steffi ini. Pesan ya yang pasti pesan ya tentang anak ya. Tentang anak itu, tentang suaminya. Pokoknya kesedihan-kesedihan tertentu lah itu. Nah, pesan-pesan ini bisa lewat lewat mimpi. Biasanya arwah itu akan masuk ke dalam mimpi ya, memberikan pesan lewat mimpi itu biasanya itu. Kalau saya rasakan, saya lihat dari mulai pemakaman itu pesan tentang anak ya, pesan tentang anak artinya almarhumah ini mengingatkan kepada suaminya agar anaknya tetap dirawat dengan baik, agar anaknya bisa dirawat dengan baik dan suaminya ya ada kesedihan yang sangat dalam dia berpisah sama suaminya ya, tapi takdir kan berkata lain itu. Mas Anggi pasti masih kaget-kagetan. Kalau lagi rame gini kan nggak kerasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1 tuh biasanya nelfon aku atau telepon ke temennya video call minta temenin. Tapi dari kemarin sih teman-temannya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon. Biasanya malam-malam jam 12 tuh udah lagi ngapain, cuma butuh teman ngobrol karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan Steffi almarhumah ya. Ini kan namanya luka ya Mas ya, nggak mungkin langsung sembuh, itu kan nggak mungkin. Jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. JJ juga, Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, minta doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Sheila, JJ, Jojo dan Mas Anggi tabah bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Lewat mata batinnya, paranormal ini melihat kondisi Steffi sesungguhnya sudah mulai ikhlas. Menerima takdir adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan di alam keabadian dengan tenang. Ketenangan Steffi di sisi ilahi juga tak terusik lagi oleh cerita simpang siur di seputar kepergiannya. Urusan menyelidiki kematiannya adalah urusan orang yang masih hidup, sedangkan dirinya berharap kasus yang menimpanya tidak dipanjang-panjangkan demi kebahagiaannya di alam sana. Sebetulnya kegelisahan poin yang pertama itu adalah kepastian dulu ya. Kepastian apakah ini perbuatan
zolim kalau memang diselidiki. Tapi itu biarlah pihak yang berwajib lah ngurusin itu. Tapi bagi Stefi sendiri, bagi arwah sendiri, ini pasti dia mengatakan sudah tuntaskan masalah ini. Dia ikhlas kok, dia ikhlas menerima ini. Jadi jangan diperpanjang. Tetap bergulir jadi permasalahan. Arwahnya sendiri 40 hari ini bisa nggak tenang. Firasat sih nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stefi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku. Jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja. Cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, enggak lah, karena dia mau ada anak-anak kan di sini. Berbeda dengan arwah Stefi yang sudah tenang, menurut paranormal ini ada unsur jin korin yang masih ingin menuntut keadilan. Berkali-kali, paranormal senior ini menegaskan soal jin korin yang berbeda dengan arwah. Sebab jin korin masih penasaran sampai misteri kematiannya diungkap secara gamblang. Kalau sifat penasaran tetap ada. Yang penasaran itu jin korin ya. Jin korin. Kalau arwah itu tidak terkontaminasi. Artinya arwah itu akan garis lurus kepada Allah bahwa dia akan kembali secara ikhlas. Tapi jin korin ini kan sifatnya penggoda. Dia akan penasaran apabila tuan yang ditempatinya, tuan yang didampinginya ini misalnya meninggal dalam keadaan tidak wajar, maka jin korinnya ini akan penasaran. Jadi jin korin yang lebih cenderung jin korin yang penasaran dan akan menggugat terus sampai masalah ini terbongkar. Meninggal diiringi kisah-kisah yang tak terduga, Stefi Agnesia sudah menitipkan pesan khusus kepada keluarga, terutama pesan yang diterima sang suami lewat mimpi. Lalu, apa saja pesan almarhumah Stefi? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kesedihan memang menjadi warna yang belum sepenuhnya berhasil dihapus di hati keluarga Stefi Agnesia. Apalagi bagi suami dan anak-anaknya yang begitu kehilangan sosok yang sangat dicintai. Dan semua itu bisa dipahami sebab hanya kesedihan yang bisa mereka resapi setelah Stefi tak lagi ada di dunia. Tapi secara berangsur, kesedihan itu akan terhapus oleh keikhlasan. Apalagi setelah suaminya mendapatkan pesan khusus untuk tidak terlalu lama berduka. Pesan yang juga tidak boleh diabaikan adalah membesarkan anak-anak dengan baik hingga kehidupannya tetap berjalan tanpa gangguan. Dia berpesan kepada keluarganya, khususnya kepada suaminya ya, yaitu titip anak-anak dan minta dibesarkan ya, titip anak-anak dan minta dibesarkan dengan baik. Untuk almarhumah ya, penyampaian almarhumah kepada anak-anak serta suaminya, titip dan jaga serta titip dan besarkan anak-anak. Ini pesan dari almarhumah ya kepada anak serta suaminya dan begitupun keluarganya. Dan insya Allah almarhumah sudah tenang dan almarhumah sudah ikhlas dari semua takdir yang Allah berikan kepada almarhumah. Yang penting biar Stefi diterima amal ibadahnya semuanya.
Setelah meninggalkan pesan khusus, terutama untuk suami yang terpaksa ditinggalkan, arwah Stevi mulai tenang. Paranormal ini melihat kondisi Stevi di alam sana sudah lebih bahagia. Dari dimensi keabadian, Stevi juga tak ingin melihat keluarga besarnya terus-menerus dirundung kesedihan. Sebab semua rasa sedih hanya akan membuat kesedihan yang jauh lebih mendalam dirasakan di alam kelanggengan yang tak terlihat. Ya intinya yang saya lihat sampai detik ini ya, jadi minta tulus dan ikhlas, jangan sampai artinya terus menerus dirundung kesedihan untuk keluarga semua. Jadi ikhlaskan, karena Stevi Agnesia pun sudah tenang di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita doakan almarhumah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan saya untuk Stevi Agnesia buat saat ini sudah mulai ikhlas, sudah mulai ridho dengan semua takdir ya tentunya ya, karena setiap manusia pasti akan merasakan kematian, dan kematian tersebut kita tidak tahu seperti apa dan seperti apa, karena semuanya cuma Allah yang menentukan. Jangan pernah larut dalam kesedihan dan larut dalam segala macam artinya yang membuat hal-hal yang rame dibicarakan oleh netizen ataupun warganet sampai berlarut-larut. Jadi almarhumah berpesan untuk lebih tenang lagi dan lebih tingkatkan lagi ibadah kepada Allah agar amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas insya Allah sudah ikhlas ya Mas. Kalau kita nggak ikhlas kan kasihan Stevinya nanti perjalanannya gitu kan. Lalu apa kata Inara Rusli tentang sahabatnya itu? Benarkah Stevi sosok yang tak pernah mengeluh, termasuk saat mengalami sakit luar biasa? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Menuju 40 hari kepergian Stevi Agnesia, masih banyak kenangan yang bisa dikisahkan oleh para sahabatnya. Mereka menganggap Stevi adalah sosok yang baik serta selalu ingin membuat suasana menyenangkan. Ia bahkan tak pernah mengeluh sakit, selain jarang sekali menceritakan sedang mengalami sakit. Para sahabatnya termasuk Inara Rusli, nyaris tak ada yang tahu Stevi sedang dalam situasi perih menahan sakit yang berbahaya. Sebab selama ini memang tidak terlihat ada tanda-tanda penyakit yang bisa merenggut nyawanya begitu cepat. Tapi meski Stevi pergi terlalu dini, Inara tak ingin berburuk sangka. Apalagi soal kematian selamanya menjadi rahasia Tuhan yang tak pernah bisa diprediksi. Nggak gimana-gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena cancer kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu, nyebur ke laut ya tenggelam gitu. Dari sejak zaman nabi-nabi dahulu
emang sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman juga, apalagi ya, itu udah ada ilmu hitam gitu, sihir ya. Tapi ya kita balik lagi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa nyawa atau ajal, umur itu semua di tangan Allah. Nyawa, ajal, umur, jodoh, apalagi itu rezeki, itu semua di tangan Allah, rahasia Allah. Jadi kalau ada orang nanya kapan nikah, sama juga kayak nanya kapan mati gitu. Jadi nggak tahu sih, aku nggak berani untuk berasumsi lebih, karena kita sebagai muslim juga dilarang untuk seuzon, dilarang untuk berburuk sangka, dan kita sudah pasti diwajibkan untuk tabayun, untuk memastikan lagi, cross check ulang kepastian dari ya hal-hal yang kita yakini gitu. Hingga hari ini, kisah kepergian Stevi Agnesia memang masih menjadi pembicaraan. Akhir hidupnya dianggap tragis, oleh sebab banyak kebahagiaan yang harus ditinggalkan. Tapi itulah yang disebut takdir, yang siapapun tak mampu menolaknya. Maka, semogalah menuju 40 hari wafatnya ibu 3 anak itu, semua amal ibadahnya diterima Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.